Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Di sekitarnya teman-temannya ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? How much money? Ada berapa orang? Bukan berapa duit ya? Ada berapa orang? 5 orang? Oke, baik. Seperti biasanya, nanti kita cek itu. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Kita mulai dengan membacakan doa. Baik, alhamdulillah kita semua sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa mengikuti pelajaran dan Ananda sesuai dengan doanya bisa mendapatkan ilmu serta memiliki akhlak yang baik seperti doa yang kita sampaikan tadi. Untuk selanjutnya supaya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini lebih diberkahi oleh Allah dan juga dinaungi oleh para malaikatnya Allah, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan salah satu Ciris dan dibacakan Al-Qurannya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca mana yang paling enak dalam Al-Quran. Ya, silakan Rizka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Subhanallah, alhamdulillah. Kita sudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi benar-benar ananda semuanya menjadi khalifah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan surah Al-Baqarah yang dibacakan oleh Ananda Rizda tadi. Oke, ananda semuanya cross check terlebih dahulu. Siapa di antara kamu yang menjadi manusia gaib pada hari ini? Ya, kita cek kehadiran Ahmad Anwar. Dong. Alia hadir juga. Siapa tadi yang tidak hadir tadi? Kita sebelumnya, sebelum materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita telah mengenal yang disebut dengan apa itu? Cabang iman. Kita cross check terlebih dulu, cabang iman itu ada berapa? 3. Betul 3. Ini 3. 3. Cabang yang pertama apa? Hati. Cabang yang kedua? Lisan. Apa? Lisan. Cabang yang ketiga? Perbuatan. Jumlah ketiga cabang? 77. Oh, luar biasa sekali ini, sudah paham. Itu saja kita sedikit mengulang kembali materi yang sebelumnya tentang apa itu? Cabang iman atau syu'abul iman. Nah, sekarang untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang akhlak yang tidak baik atau disebut dengan akhlak mazmum. Akhlak mazmumah lawannya apa itu? Akhlak apa? Mazmumah. Mahmudah. Akhlak mazmumah lawannya mahmudah. Jangan dibawakan ke nyanyi ya. Maimunah, Jamilah. Jangan dibawakan ke nyanyi. Baik. Akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Kira-kira menurut kamu apa saja akhlak tercela yang kamu ketahui? Sombong, oke. Iri, apa lagi? Dengki, ya, apa lagi? Boros juga masuk. Ria, tidak masuk surga kalau masih ada ria di hatimu, bukan ria orang ya. Ada yang namanya ria di sini? Oke. Apa lagi? Kira-kira? Pamer ya, pamer bersama dengan ria ya. Suka pamer. Baik. Itu insya Allah yang akan kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya untuk menjadi orang, Bapak ingin ngasih motivasi terlebih dahulu. Untuk menjadi orang yang sukses itu, ya, tidak harus orang tersebut memiliki harta yang banyak. Ya, juga tidak harus memiliki wajah yang tampan ataupun cantik. Ya, untuk menjadi orang yang sukses adalah orang yang bisa menjaga perilaku. Ya, menjaga perbuatan. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan
orang lain. Orang yang bisa menjaga sikapnya, maka orang lain akan merasa senang dengan kita. Dan dengan senangan orang lain itu, maka hidup kita dimanapun kita berada, orang mau bantu kita. Ketika sulit, orang juga akan menolong kita. Nah sekarang, apa sih hal-hal yang bisa menjadikan kita termasuk orang yang sukses itu terkait dengan perilaku kita? Seperti yang Anda katakan tadi, kita harus mampu menghindari beberapa sikap. Banyak sebenarnya. Ngadu domba juga termasuk akhlak. Akhlak kali ini kita membahas hal. Bagaimana hidup kita menjadi bermanfaat. Kita menjadi orang yang sukses dengan menghindari sifat foya-foya, apalagi ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa sih tujuan dari materi kita pada kesempatan kali ini? Tujuannya yang pertama, Ananda dituntut agar mampu menganalisis apa sih manfaat ketika kita bisa menghindari sikap hidup yang berfoya-foya. Bisa menghindari ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi tujuan kita? Yaitu agar anak-anak dapat menganalisis dampak negatif ketika perbuatan akhlak tercela itu Anda lakukan atau orang lakukan. Ketika kita melakukan, ketika kita hidup berfoya-foya, ketika kita suka pamer, ketika kita suka iri dengan orang lain, apa dampak negatifnya dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir adalah Anda dapat menganalisis bagaimana cara menghindari akhlak-akhlak mazmumah tersebut. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda juga sudah tahu tentang syu'abul iman, karena syu'abul iman, 3 cabang iman itu berkaitan erat dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Orang pamer dengan perbuatan, ada yang kurang pada cabang iman perbuatannya. Orang yang berkata tidak baik, ya, itu juga termasuk akhlak tercela, juga berkaitan dengan cabang iman pada lisan. Dan mereka yang memiliki hati, walaupun dia tidak mengatakan, aku tidak suka sama kamu. Orang itu kaya mungkin harus korupsi, dia karena mencuri mungkin kayanya. Ini ya, kan lisan langsung tuh. Tapi bisa saja hatinya mengatakan itu. Walaupun tidak diucapkan, ini juga merupakan orang yang rusak cabang iman pada hatinya. Begitu juga dengan perbuatan. Oke, Anda semuanya sudah paham dengan ini? Dan kita akan melakukan pembelajaran kita ini, metodenya yaitu problem based learning. Bagaimana Ananda bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Adapun asesmen penilaian kita termasuk penilaian sikap, nanti juga ada penilaian tertulis dan juga penilaian Ananda ketika Anda melakukan diskusi atau berkelompok nantinya. Oke, Ananda. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, seperti biasa Ananda semuanya sudah dibentuk kelompok pada waktu sebelumnya. Kelompoknya masih ingat? Masih ingat. Kemudian ada berapa kelompok kita? 5. Ada 5 kelompok. Nanti Bapak kirimkan melalui grup WA. Di sana ada LKPD, tugas apa yang harus Anda lakukan dalam kelompok. Namun sebelum itu silakan Anda memperhatikan dulu materi kita terkait dengan berfoya-foya, apa lagi? Ria, hasad, sum'ah, takabur. Selamat menyaksikan. Itu dia. Menghindari sifat berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Menghambur-hamburkan. Oke, boleh. Kemudian kalau seandainya ria apa? Pamer. Kalau sum'ah, ada yang tahu sum'ah? Memperdengarkan kebaikan. Luar biasa. Kalau takabur? Sombong. Wih, ini. Kalau hasad?
iri, ataupun dengki. Wih, sudah tahu semua. Nah, materinya. Itu contohnya ya. Oh, ini ayat yang Bapak sampaikan tadi. Oke, untuk ininya itu materi Bapak kirimkan, sudah Bapak kirimkan linknya di grup WA kita. Silakan didiskusin ke Berfoya Foya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 Rianti, kelompoknya bahas tentang apa? Ria. Kelompok 3 mana kelompok? Kelompok 3. Oke, tentang sum'ah. Kelompok 4? Kelompok 4 bahas tentang takabur dan kelompok 5 bahas tentang hasad. Silakan, itu LKPD-nya, lembar tugas Ananda itu sudah Bapak kirimkan juga di grupnya. Namun tetap Bapak mau sampaikan kepada Ananda. Apa yang harus Ananda lakukan? Yang pertama, video yang Bapak kirimkan, link YouTube yang Bapak kirimkan kepada Ananda itu silakan kamu tonton per kelompoknya. Ya, kemudian kalau seandainya ada media lain sebagai tambahan juga tidak masalah, ada artikel dan lainnya boleh. Oke, kemudian yang kedua, kamu lihat, mengidentifikasi masalah, apa saja faktor yang menyebabkan seorang bisa bersikap hasad, ria, sum'ah, takabur, dan juga berfoya-foya. Dan yang kedua, bagaimana caranya menghindari sikap-sikap itu. Dan yang ketiga, jelaskan manfaat menghindari sikap tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, kumpulkan informasi sebanyak mungkin yang Anda dapatkan, baik melalui video dari link YouTube, melalui artikel, apa saja bacaan yang bisa kamu cari. Dan itu boleh kamu menggunakan browsing di handphonemu. Kemudian kamu catat, kamu klasifikasikan informasi yang diperoleh untuk kemudian dijadikan sebagai dasar menjawab soal-soal dari permasalahan-permasalahan, karena kita problem based learning ya. Permasalahan-permasalahan terkait dengan materi kita di hari ini. Baru nanti diverifikasi dan juga buat kesimpulan serta dipresentasikan nanti dengan kelompoknya masing-masing. Untuk sekarang silakan Ananda, setiap kelompok menonton link YouTube yang sudah Bapak kirimkan. Silakan diskusi. Kalau seandainya ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bapak. Ya, kalau seandainya ada yang ingin diragukan, ada yang diragukan, boleh ditanyakan. Waalaikumsalam. Mana Jeb? Aman Jeb? Sorry bro. Oh, pas tentang apa tadi? Berfoya-foya ya? Poin ini aja kamu cari. Oke. Oh. Sudah, apa tadi bahasanya? Oh iya ya. Ya. Oke, tetap kamu ini juga tadi itu. Tugas yang di LKPD-nya itu kan ada tugas apa yang kamu disuruh. Udah, Pak. Oke, Anda semuanya sudah selesai semuanya? Oke, diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasi. Siapa di antara Anda kelompok siapa dulu yang mau untuk mempresentasikan hasil diskusi? Oke, kelompok berapa? Kelompok 2, kelompoknya Rianti. Oke, silakan kelompok Rianti. Sampaikan hasil diskusinya bagaimana pemecahan masalah dari tugas yang telah dibagikan kepada Anda tadi. Oke, silakan. Yang lainnya tolong dengarkan. Di situ aja boleh. Di kelompok boleh, di depan juga boleh, terserah. Oh, ke depan. Boleh. Mana aja. Ya, mau ke depan juga orang popo. Hai guys, silakan lihat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Ria. Saya Nur Asmi sebagai moderator, saya Rianti sebagai penjawab pertanyaan, saya Amelia Putri sebagai pembaca, saya Hasira sebagai
menulis pertanyaan. Materi yang akan dibacakan oleh Amin Deputi. Ya, materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang ria, di mana pengertian ria adalah berasal dari bahasa. Secara bahasa ria diambil dari kata ru'yah yang artinya memperlihatkan, yaitu menampakkan amalan kebaikan agar dapat dilihat orang lain. Oke. Amalan tersebut dilakukan di hadapan orang-orang sehingga mereka memberikan pujian kepadanya. Sementara dalam peristilah syariat ria adalah mengerjakan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ditujukan untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Ria adalah melakukan sesuatu sekedar ingin dilihatkan atau dinilai oleh orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Di sini ada faktor-faktor penyebab ria, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Terkadang seorang tumbuh di lingkungan keluarga yang sifat dan perilakunya selalu ria, sehingga anak-anaknya mengikuti dan meniru sifat-sifat tersebut. Yang kedua yaitu teman yang berakhlak tidak baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang akan hanyut dalam kebiasaan teman bergaulnya. Untuk itu, hendaklah kamu memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatmu. Jika teman bergaul seseorang baik, maka baiklah ia. 3. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Umar Sulaiman Al-Sikar Al-Ikhlas. Yang keempat yaitu cinta kehormatan dan kedudukan. Yang kelima yaitu tamak terhadap milik orang lain. Yang keenam gila, hormat dan sanjungan. Adapun dampak negatif ria, yaitu sesungguhnya keburukan hati sangat mudah nampak untuk memperlihatkan realitasnya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya siapapun yang menyimpan sesuatu dalam pikiran dan atau hatinya, Allah akan menghiasinya dengan suatu itu. Jika sesuatu itu tidak baik, maka hiasannya juga tidak baik. Namun jika sesuatu itu buruk, maka hiasannya juga buruk. Usaha yang ketiga yaitu usaha-usaha penanggulangan ria. Menurut Amir An-Najjar, orang yang gemar melakukan ria mirip sekali dengan seorang narcisme atau pencinta diri, karena ia melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan mencari keuntungan pribadinya. Sebagai psikolog modern, yakni kegiatan penting kepada orang yang bersangkutan dan mengubah berbagai pemikirannya dengan berbagai pemikiran baru yang tidak menjebak dirinya. Sekian Pertanyaan mohon ditanyakan. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Baik, kelompok gentleman, laki-laki sejati. Apa yang mau kau tanyakan? Oke, silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria. Ciri-ciri orang Yang memiliki sifat yang ria. memiliki sifat ria. Satu aja? Ya, yang lainnya ada? Baik, silakan. Contoh sikap ria bagi pelajar dan cara menghindarinya. Apa tadi? Oh, bagi pelajar dan cara menghindari. Mentang-mentang kamu pelajar ya? Contoh sifat ria buat Bapak ada nggak? Oke, 2 pertanyaan. Oke, silakan.
pertanyaan dari Asrafi Ihsan Serpisan. yang berupa tuliskan ciri-ciri orang yang bersifat ria. Di antara ciri-ciri orang yang ria adalah malas jika seorang diri, giat jika di tengah-tengah orang banyak, tambah semangat beramal jika mendapatkan pujian, dan berkurang frekuensi amalan jika mendapat celaan. Oke. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua yaitu Dan kami akan menjawab pertanyaan dari Windy. Tuliskan contoh ria di lingkungan remaja. Belajar, pengajar Bapak itu. Bapak juga ada rianya begitu ya? Oh iya tuh, pertanyaan juga itu buat Bapak. yang kedua yaitu orang yang suka jajanin orang lain agar dikatai dia orang baik dan mendapat pujian. Oh. Berikut cara menghindarinya. Yang pertama yaitu perbaiki niat. Cara menghindari ria yang pertama yakni dengan memperbaiki niat. Yang kedua yaitu berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu merendah diri. Yang keempat yaitu mengendalikan hati. Yang kelima yaitu perbanyak rasa syukur. Yang keenam yaitu terus-menerus mengingat Allah. Yang ketujuh yaitu menyembunyikan amalan kebaikan. Yang kedelapan yaitu belajar dengan ikhlas. Oke. Apakah ada tambahan lain? Coba tanya dulu, kira-kira jawaban tadi udah merasa enak nggak itu dia? Apakah kelompok Jawabannya kelompok 1 dari dulu sama kelompok 2. satu sudah paham? Wah, kamu mentang-mentang itu Asmi paham aja. Tapi benar ya jawabannya udah pas tadi tuh. Luar biasa. Udah sangat pas. Sudah paham? Oke. Yang lain tadi ada tambahan? Oh, boleh. Silakan. Mau menambahkan? Oh, ini pelengkap nih, boleh juga nih. Siap, silakan. Oh, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok MH ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Oke. Apa yang kamu temukan? Apakah ada sesuatu di situ? Membayar zakat karena takut dicemooh orang banyak dan dia tidak mengharapkan pahala saat membayar zakat. Yang kedua, bersedekah namun dengan niat ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oke, itu tambahnya itu San. 1 dia berzakat supaya nggak dicemooh orang lain. Yang kedua dia bersedekah supaya dipuji oleh orang lain. Itu ciri-ciri orang yang ria. Baik, Ananda semuanya, alhamdulillah Ananda sudah melakukan presentasi dan sudah menjelaskan sudah mendengarkan penjelasan dari teman-temannya apa itu ria, apa itu sum'ah, apa itu takabur, hasad, berfoya-foya satu sama lainnya. Jadi tadi sudah mendengarkan dan juga sudah ada yang memberikan pertanyaan. Luar biasa tadi pertanyaannya. Ciri-ciri pelajar yang memiliki sifat apa tadi? Ria. Kalau ciri-ciri pengajar kayak Bapak yang memiliki sifat ria gimana tuh? Menurut kamu Jeffrey? Kalau Bapak nih rianya gimana itu? Oh, betul tuh. Betul tuh. Ini topi baru, coy. Bisa aja loh. Oke, banyak sebenarnya ya. Dan itu tidak hanya di kalangan pelajar juga. Guru-guru juga bisa saja memiliki sifat ria. Ria karena ganteng, terlalu ganteng gitu kan. Atau motornya kecil dan lain sebagainya. Baik, Anda semuanya alhamdulillah sudah selesai. Sekarang akan menambah juga review dari pelajaran kita di ini sebelum kita tutup. Nah, Bapak pengen refleksinya dari Bapak diri semuanya. Pembelajaran hari bagaimana Anda sesuai? Alhamdulillah, oke, senang. Kemudian juga mana dengan videonya melalui ini bisa ngerti dan paham daripada tidak sama sekali ya. Dan juga YouTube di handphone juga alhamdulillah tidak mati.
dikirimkan kepada linknya. Sebagai kesimpulan kesimpulan dari materi. Siapa yang nih menyambung? Si Resida, silakan. Apa kesan mati kita tanpa guru? Dari melihat jalan kita yang melihat telah setiap yang kabur satu. Sifat atau akhlak jalan tersebut dapat negatif untuk diri sendiri orang lain. Kira-kira kalau dampak negatif untuk diri sendiri gimana menurut? Dampak negatif diri kita. Seandainya ada ria, apa dampaknya? Apa? Tidak mau mengikuti ria. Apa dampaknya kepada kita? Terlar, jangan mendekati, dan juga kalau seandainya kita orang bagaimana kepada kita? Orang menjauhi, itu dia. Itu salah satu dampak negatif seandainya kita mempraktekkan sifat ini. Dari Bapak sendiri, Bapak juga ingin merefleksikan dari ini juga Bapak belajar bahwa ternyata akhlak mazmumah itu berlaku ya. Memang berlaku, tidak memandang bulu, tidak melihat orang. Termasuk guru, Bapak sendiri juga belajar dari sini. Sebagai seorang guru, Bapak juga tidak harus suka berfoya-foya. Sekali. Itu dia. Makanya kaitannya dengan cabang iman hati. Bapak juga dan kita semuanya dapat belajar dari materi ini bahwa di dalam kehidupan kita akhlak-akhlak itu bisa saja kita lihat. Tidak hanya di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di rumah ataupun dimanapun kita berada. Namun sebagai pelajar, karena kita sudah mempelajarinya, tentunya kita sudah tahu ciri-cirinya seperti apa, dampaknya seperti apa. Hal ini bisa memberikan kekuatan kepada iman bahwa hal itu bisa merugikan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Satu lagi berikan aplaus buat Bapak. Tapi ini bukan ria ya. Bukan ria. Ya, baik Anda semuanya, alhamdulillah untuk materi berikutnya itu tugas soalnya. Soal tugas kamu adalah mengerjakan pada bab di akhir bab itu kan ada tugasnya itu. Nah, itu dia. Kamu kerjakan dan nanti dikumpulkan. Oke, itu saja mungkin materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas Anda semuanya dan juga semangat Anda semuanya walaupun sekarang suasananya sudah mau siang dan panas sekali, tapi tetap semangat. Caca ya. Caca ini dia pandang-pandang, dia kira kenapa? Kamu sakit enggak kan? Oke, baik itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf dari Bapak dan terima kasih atas semuanya. Enggak ada lagi mau ditanyakan? Ya. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.